Selamat sore saudara, shalom dan selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah ini. Ini adalah Minggu Advent yang kedua. Kita akan nanti sebentar menyaksikan penyalaan lilin Advent kedua dan pembacaan ayat-ayat Advent. Nah saudara, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita. Dan karena segala sesuatunya kita bersembah sujud adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah segala kemuliaan bagi Allah Bapa Surgawi sekarang dan selama-lamanya. Saudara, sesuai dengan liturgi di sini kita akan ikuti dengan baik. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Untuk tema pada sore ini adalah Peace of Comfort. Ini adalah Advent kedua. Di situ saudara lihat bannernya adalah peace. Jadi kita akan berbicara mengenai damai dari kelepasan, peace of comfort. Saudara, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas perjalanan hidup umat Tuhan. Di dalam kami justru akhir tahun ini bersiap-siap merayakan Advent serta kelahiran Kristus Yesus inkarnasinya di dunia ini. Karena kasih-Mu ya Yesus kepada umat manusia ini. Khususnya kepada kami Tuhan yang beribadah in person dan streaming. Berkati Tuhan ibadah ini mempunyai makna di dalam kehidupan kami, menjadi alat-alat kebenaran dan terang-terang kecil-Mu di dunia yang makin suram ini. Ya Bapa, terimalah ibadah kami ini, persucikanlah kami satu persatu, karena segala sesuatunya kami persembahkan hanya bagi-Mu saja Tuhan, Allah Bapa di surga. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Penyalaan lilin Advent kedua, Yesaya 11 ayat 1-5. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Inilah firman Tuhan. Puji Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian. Yuk kita nyanyi. Puji nama Tuhan Yesus, haleluya.
time away in a manger. Pujian berikut seperti rusa rindu sungai. Kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu kita masuk ke panggilan ibadah. Kita lanjutkan secara bergantian. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Sang Mesias. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung serta bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, dan mari kita menyembah Tuhan Kristus Yesus.
maka kemuliaan Allah akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah berfirman. Kita tetap berdiri. Pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 84, bait 1, 2, dan 3. Saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, dengan pertolongan Roh Kudus, persiapkanlah hati kami untuk berjumpa dengan Sang Firman yang telah turun ke bumi. Allah yang pengasih, Dikau mengampuni umat yang bertobat dan berbalik kepadamu. Dengan kerendahan hati kami mengaku dosa kami dan mohon belas kasihan-Mu.
Seringkali kami kurang mengasihi sesama kami dengan tulus seperti diri kami sendiri. Kami kurang mencintai kebaikan, serta tidak berjalan di dalam firman kebenaran Kristus Yesus. Buatlah Kasihani hati kami dalam pertolongan Roh Kudus menjadi bersih dan berholilah roh hadirat kebenaran dalam diri kami. Jangan campakkan kami dari hadirat Tuhan atau mengambil roh kebenaran dari kami. Dan di dalam nama Kristus Yesus Sang Mesias kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara, Allah menginginkan agar umatnya mempunyai satu kepenuhan di dalam hidupnya, dan Allah menginginkan agar semuanya datang di dalam pertobatan untuk dapat melihat kemuliaan Allah yang telah dinyatakan oleh Kristus Yesus. Saudara, Allah berkata-kata dengan lembut kepada kita dan memberikan kenyamanan di dalam kehidupanmu. Untuk itu saudara, maka percayalah dan hiduplah di dalam ketaatan kepadanya dan mengetahui bahwa dosa-dosamu telah diampuni. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita nyanyikan pujian persiapan dari NKB 50, bait 1, 2, dan 3. You
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 85 ayat 2 sampai 9. Itu 1 sampai 5. Maaf. Di sana 1 sampai 5 dari 100 di Warta Jemaat, Mazmur 85 ayat 2 sampai 9. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan mukamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanya engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Inilah firman Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan dengan pembacaan yang kedua, yaitu diambil dari Markus pasal pertama ayat 1 sampai 8. Oke. Kita akan membaca dengan silih berganti. Markus pasal pertama ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti telah tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku datang ia akan Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara, demikianlah firman Allah. Langit dan bumi berlalu, tetapi firman Allah yang mulia ini tinggal kekal selama-lamanya. Saudara, marilah kita berdoa mendahului pembacaan penguraian daripada khotbah ini, agar kita dapat dimengertikan arti daripada firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang pengasih, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini boleh tumbuh dan berakar di hati kami, dan berbuah-buah bagi kemuliaan dan kesaksian nama-Mu. Ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami, ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam
perjalanan minggu-minggu Advent ini, apabila saudara masuk ke ruangan ibadah, lihatlah ke kanan kiri saudara ada banner yang dikatakan Advent pertama adalah hope, kemudian peace, kemudian love, dan joy. Oke, saudara, jadi kita dilatih dan diingatkan kembali di dalam sebulan atau 4 minggu sebelum kita merayakan Natal tentang adanya pengharapan, damai sejahtera, kasih, cinta kasih, dan sukacita. Kenapa? Memang itulah maksud daripada kedatangan Kristus Yesus, Sang Logos, Sang Firman yang berinkarnasi ke dunia ini dan tinggal bersama-sama dengan kita. Saudara, mengingatkan sekali lagi bahwa Advent tidak pernah datang dengan cuma-cuma, tetapi itu adalah bagian daripada janji Allah kepada umatnya yang memberi pengharapan. Dan ini pun sudah dinubuatkan seperti pembacaan kita tadi di ayat yang kedua, seperti tertulis di Nabi Yesaya. Saudara boleh melihat Yesaya pasal 40 dari ayat 1 dan seterusnya yang mengatakan, hiburkanlah, tenangkanlah hai Yerusalem, bahwa perhambaannya sudah berakhir. Dalam arti kesalahannya telah diampuni, dalam arti saudara perhambaan dosa itu akhirnya dipatahkan dan dibasmi oleh Kristus Yesus sendiri, sehingga kita boleh diutuhkan kembali hubungan umat dengan Allah Bapa sendiri untuk mendapatkan hak-hak waris kerajaan surga. Pengharapan pengampunan keselamatan dipenuhi oleh sebab Tuhan sendiri yang bekerja di sepanjang sejarah manusia, dan hari ini Tuhan bekerja di dalam hatimu masing-masing. Saudara, perjalanan ini berkaitan dengan masa terakhir di pembuangan umat di Babel selama 50 tahun. Dan ini merupakan tonggak dimulainya sejarah baru. Artinya kehidupan spiritual anak-anak Tuhan. Dan saudara, Yesaya menubuatkan Allah dengan lantang dan gamblang membentangkan bahwa Allah sendiri akan memimpin umatnya, saudara, ke tanah perjanjian baru. Tuhan kembali berbelas kasihan dan memulihkan anugerahnya, janji-janjinya kepada Israel dan umat kesayangannya. Saudara, dikatakan di situ, tenangkan hati dan hiburkanlah umatku, serukanlah Yerusalem bahwa perhambaan sudah berakhir, kesalahan telah diampuni. Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Dan pasti Allah sendiri berkomunikasi serta peduli kepada umatnya. Bahwa firman-Nya diperdengarkan melalui nabi-nabinya, hamba-hambanya, hakim-hakim, bahkan utusan-utusannya, sampai Yesus sendiri datang kepada umat secara khusus. Dan bagi kita malam ini Allah bersabda melalui Markus pasal 1 tadi. Untuk itu saudara, wajiblah kita mempersiapkan jalan, dalam arti mempersiapkan hati kita agar hati kita lurus. Ada suara berseru, yaitu persiapkan padang gurun, jalan untuk Tuhan dan menerima anugerahnya dengan hati yang bersih. Persiapkanlah hati kita masing-masing, sehingga kita tidak ujuk-ujuk begitu saja merayakan Natal sebagai satu pesta-pesta duniawi. Tetapi tidak, saudara, lebih kepada pesta rohani yang ada persiapannya terlebih dahulu. Untuk itulah umat merayakan Advent ke-1, 2, 3, dan 4, saudara. Dan itulah maksudnya. Di lain pihak, saudara, ada suara yang diperdengarkan, yaitu hukuman, kutukan,
untuk si pendosa atau apa saja yang diperbuat oleh si pendosa. Bahwa si pendosa itu ada di dalam genggaman amarah Tuhan, maka jadilah kita mendapatkan percampuran suara. Yang satu suara pengampunan, yang satu suara kebinasaan. Seperti laba-laba yang bergantung pada jaringnya di atas batu-batuan gunung, di atas bara api. Maka tentunya hanya kasih Allah saja yang dapat melepaskan umat daripada teror kehancuran umat. Malam ini saudara, kita mendapat firman yang memastikan adanya pengharapan hidup di dalam janji keselamatan anugerahnya, di dalam nubuatan yang diawali dengan kata-kata penghiburan, tenangkanlah hatimu bahwa perhambaannya sudah berakhir, kesalahanmu telah diampuni. Maka sebagai umatnya, saudara, kau dan aku wajib benar-benar untuk bersiap diri, mempersiapkan hati nurani kita, pikiran kita, perasaan kita menjadi lapang sehingga kemuliaan Allah itu ada dan berada untuk kita. Yang datang sebagai nafas Allah memberikan hidup yang baru. Karena itulah saudara, kita kemudian dapat menyambut Natal dengan penuh sukacita yang keluar dari hati nurani masing-masing. Bukan karena program yang bagus, bukan karena penyajian ini dan itu yang bagus saudara, tetapi karena syukur kita kepada Allah sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, segala hal ikhwal yang sirik satu dan lain, yang murung, yang jengkel, dan yang dendam harus dileburkan. Saudara, untuk itulah dikatakan, mari pandai-pandailah saling memaafkan satu dengan yang lain. Atau kalau tidak, maka engkau sendiri yang menderita kerugian. Karena apa? Allah melihat isi hatimu. Dapatkah engkau merayakan Natal itu dengan penuh sukacita, yang dengan arti bersihnya hati nuranimu dari segala hal dengki dan dendam sesama umat? Ataukah bagaimana saudara? Engkau dapat merayakannya dengan penuh syukur, menyambut kedatangan Sang Mesias sebagai nafas Allah memberikan pembaruan dan damai sejahtera yang terjadi antara kau dan aku. Saudara, di dalam Kristus Yesus, gereja sudah menerima mandat Tuhan untuk mengimani berita anugerah ini. Bahkan harus pula mendeklar the good news, mendeklarasikan kabar baik itu saudara, kabar sukacita itu. Sebagai tugas wajib dengan lantang berseru, hiburkanlah, tenangkanlah, dan damai sejahtera untukmu masing-masing. Bahwa Immanuel, Allah hadir bersama kita, Allah datang bahkan sudah datang, tidak dengan pedang, pesawat jet tempur, tank, pedang, atau kereta perang, namun justru Allah yang pimpin kita, umatnya berparade dengan berseru, segala kemuliaan bagi Tuhan dan akan dinyatakan, dan yang sekarang sudah dinyatakan. Sehingga saudara, siapapun orang, dia menyembah Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Ini adalah suatu arak-arakan besar waktu Bani Israel, umatnya keluar dari tanah perhambaan, meninggalkan tempat itu dengan gegap gempita, bersorak-sorai, bergerak maju, berjalan, merayakan jalan mereka ke negeri perjanjian baru. Hari ini kita bergegap gempita merayakannya, berjalan keluar dari kekangan dosa, dari kekangan lembah kehinaan itu saudara, kepada satu hidup baru yang penuh dengan pengharapan. Apakah saudara demikian? Apakah saudara tetap berada di tempatmu yang masing-masing masih mendendam ini dan itu,
itu salahmu sendiri, saudara. Karena sore ini firman Tuhan sudah dinyatakan dengan jelas dan gamblang. Aku harapkan, saudara, engkau menjiwainya. Dan engkau bisa memperoleh sukacita ini yang tiada taranya. Saudara, persiapkanlah jalan Tuhan. Tuhan datang untuk memulihkan umatnya, mengampuni dosa umat, bersekutu dan menolong kau dan aku kekal hidup, kekal bersama dengan Dia di dalam jalan terang itu, saudara. Dan inilah kesetiaan Allah kepada umatnya hari ini dan seterusnya. Hiburkan, tenangkan, dan damai sejahtera sebagai satu inti daripada nubuatan Yesaya bagi umat Tuhan yang wajib dilakukan di dalam masa-masa penantian Advent ini, yaitu mempersiapkan hatimu menjadi satu palungan terbuka yang siap menerima Kristus. Saudara, sebagai konklusinya Markus 1 ayat 4 yang berakar dari kesaksian bahwa Yesus adalah Sang Mesias, kita bacakan ayat 4, yaitu bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Benar, kita semua, saudara-saudara semua, begitu juga yang worship streaming, tentunya sudah dibaptis. Tetapi apakah saudara sudah memberikan dirimu di dalam pertobatan itu? Dan apakah damai sejahtera, pengampunan Kristus Yesus sudah hinggap dan menjadi milikmu? Saudara, ini adalah satu goal, yaitu proses orang yang mempersiapkan jalannya bagi Tuhan sesuai nubuatan itu. Dan di dalam konteks Injil Markus ditekankan untuk kita semua, kau dan aku, yaitu pertobatan. Sehingga janji Allah yang digenapi oleh Kristus Yesus memberikan ampun dan keselamatan serta pembaruan di dalam pemeliharaan Roh Kudus yang terus-menerus kepada kita hidup baru yang kekal dan esa tersebut. Markus 1 ayat 11, Allah sudah mengkonfirmasikan bahwa Yesus, putra yang dikasihinya itu, yang diperkenan dengan identitas Mesias itu sendiri. Maka Yesus Sang Immanuel itu hidup bersama dengan umatnya, melakukan pengajaran yang bertujuan membawa kau dan aku, umat ciptaannya ini, kepada hidup yang bermartabat dan penuh anugerah. Saudara, dari damai sejahtera itu Tuhan mendeklarasikan sukacita. Oleh sebab pengharapan bagi anak-anak Tuhan, kau dan aku, itulah yang sangat membutuhkan dan yang kita akan peroleh sukacita. Kita semua sedang melakukan perjalanan panjang, physical and spiritual, ke suatu arah pembaruan hidup di dalam Kristus Yesus. Marilah saudara, kita pakai momentum Advent ini sebagai saat yang tepat untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Kalau toh masih ada gundah gulana, secara khusus di antara kita sendiri, secara khusus di antara keluarga kita, secara khusus di dalam pekerjaan atau di tengah masyarakat itu, saudara, pakailah pertobatan ini menjadi satu damai Natal dan menjadi milikmu yang tidak akan dapat diambil atau diberikan oleh dunia ini. Saudara, marilah kita berjalan-jalan bersama dengan Roh Kudus, menjajaki kehidupan kita ke depan ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan dengan penuh kelimpahan, karena Allah mengasihi engkau satu persatu. Amin. Mari kita berdoa. Dipermuliakanlah Dikau ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, oleh karena kebesaran kuasa kasih anugerah-Mu Tuhan,
di dalam pernyataan ayat-ayat Advent ini. Berita keselamatan yang penuh dengan pengharapan, yang mengarahkan kami kepada sukacita yang tak berkesudahan, karena kasih Kristus Yesus sendiri kepada kami. Oh Tuhan, syukur kami panjatkan kepadamu saja ya Bapa, sukacita kami dan hormat kami kepadamu saja sekarang dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sekalian, kita akan memasuki pengakuan iman rasuli yang akan kita ungkapkan secara bersama. Kita mohon berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan berdoa syafaat, tetapi sebelumnya mari kita menyambut Ibu Selvia ada di sini dan juga Ibu Dahlia. Mereka berulang tahun minggu kemarin. Mari kita kasih tepuk tangan. Happy birthday Ibu Selvia. Tuhan Yesus memberkati di dalam banyak hal. Amin. Iya. Ada lagi saudara yang anniversary ataupun yang lain? Iya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas perjalanan umat di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Terlebih lagi di dalam minggu-minggu Advent ini. Terima kasih ya Yesus. Karena kemurahan-Mu yang tiada taranya itu. Dan biarlah kami dapat mengabdikan diri kami Tuhan. Dari waktu ke waktu kami yang penuh dengan kelemahan ini, kelupaan ini. Roh Kudus biarlah terus mengingatkan kami ya Tuhan. Ampuni kami satu persatu. Agar jalan kami ada di dalam pembenaran di Kau ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur atas Ibu Selvia, Ibu Dahlia yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Engkau berkati perjalanan kehidupan mereka dan di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan segala hal yang diharapkan. Berkati ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Biarlah kedua ibu-ibu ini Tuhan mempunyai satu ketaatan dan juga ibadah kepadamu di dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua jemaat yang ada di sini maupun yang beribadah streaming. Berkati Tuhan di dalam segala hal yang mereka perlukan, terutama di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berkati yang sakit atau proses dalam kesembuhan, Tuhan terus tuntun Tuhan, berikanlah kami kesembuhan yang sempurna. Di dalam banyak hal Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memenangkan umat-Mu di antara segala hal. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja-Mu ya Tuhan, di dalam segala hal kebutuhannya, agar gereja-Mu boleh menjadi mercusuar di tengah-tengah publik ini. Terima kasih Bapa, segala sesuatunya Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan doa kami yang masih kurang, ataupun apapun yang Engkau kehendaki Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakannya di dalam kemurahan Roh Kudus yang berdoa untuk kami. Terima kasih ya Yesus yang Dikau telah mengajarkan murid-murid-Mu berdoa, dan saudara mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan warta persembahan. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemberian Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan pada Anda ke PO Box Gereja atau via webpage yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumental praise oleh Golda Gultom. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak-Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian.
kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin acara ibadah kami pada saat ini. Tuhan, pada saat ini juga kami memberikan persembahan kami, kiranya Engkau menggunakan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga tangan-tangan yang telah menyerahkan persembahan ini, agar senantiasa dalam keluarganya juga Engkau berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri. Kita masuk dalam pujian pengutusan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 85 bait 1, 2, dan 5. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai, tetapi diingatkan ulang bahwa tugas kesaksian dan pelayanan saudara baru saja akan dimulai sejak saudara meninggalkan pintu depan. Saudara, saksikanlah bagaimana Allah mengasihi umat, mengasihi engkau pribadi, sehingga kita boleh mendapatkan damai sejahtera yang penuh dengan kelimpahan itu. Kepada siapapun kau temui, pada saudaramu, kepada teman-teman, dan kepada siapa saja. Sehingga engkau menjadi satu bagian daripada misi Allah Bapa, memuliakan Dia serta menebus umatnya. Saudara, mari kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you.
Silakan duduk saudara saat teduh dan ikutilah poslut ibadah selesai.